Hai, kembali lagi sama Cici. Gimana kabarnya di bulan baru ini? Semoga sehat selalu ya. Untuk kamu yang lagi sekolah, jangan lupa absen sama upload tugas. Untuk kamu yang lagi kuliah, sama juga sih. Cuman tugasnya lebih ekstrim ya. Juga untuk kamu yang lagi kerja, semangat ya. Jangan lupa pakai masker dan sedia hand sanitizer saat beraktivitas di luar ruangan. Dan untuk kamu yang lagi nggak ngapa-ngapain, ayo jangan rebahan terus ya. Sesekali harus beraktivitas. Jajan di warung misalnya. Oke, segmen kali ini berjudul Mungkin Sederhana, yang dimana alurnya mengarah ke support system untuk kalian agar pikiran dan hati kalian tidak selalu suram. Mungkin sederhana, tapi menyakitkan. Aku yakin semua orang pasti pernah ngerasain, mulai dari kata-kata atau tindakan orang lain yang perbuat ke kita. Mungkin sederhana untuk mereka, tapi itu justru membekas di hati kita. Contohnya kayak, kamu gendutan ya, padahal cantikan dulu pas langsing. Ya ampun, itu jerawatnya dirawat dong, jangan dibiarin aja. Kamu kapan nikah? Kamu lulus sekolah bukannya kerja malah diem aja. Lu jelek deh kalau kayak gitu. Lu kuno. Apaan sih kayak gitu? Aku yakin salah satu pertanyaan di atas pasti pernah kamu alamin. Atau kata-katanya bahkan lebih parah. Untuk mereka yang menanyakan hal itu mungkin sederhana. Dan mereka berpikir kalau itu tuh, yalah cuma nanya doang, baperan banget. Tapi itu kan bikin kita tersinggung gak sih? Bahkan sakit hati. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat kamu akhirnya lebih memilih mengurung diri sendiri di rumah. Lebih memilih untuk menghindar orang-orang tersebut. Atau lebih parah, malah membuat kamu takut dan panik dengan pertanyaannya. Kayak, gak mau keluar deh, nanti ditanyain kayak gitu. Atau, aku udah rapi belum ya? Takutnya diomongin. Mereka tuh mikir gak sih kalau aku tuh sakit hati dan tersinggung dengan pertanyaan-pertanyaan itu? Kayak, kok kamu gampang sih nanya hal yang menurut aku tuh gak pantas ditanyain ke aku? Kayak, gak penting lah kamu nanya, apalagi ditanyainnya di depan banyak orang. Ini baru pertanyaan. Gimana dengan perkataan langsung yang dilontarkan oleh mereka terkait diri kita? Contohnya, kamu anak membawa sial. Kamu jelek, harusnya sadar diri dong. Seharusnya kamu gak lahir. Kamu tuh gak berguna. Kamu bego, kamu beban, kamu aneh, dan kata-kata kasar lainnya yang keluar dari mulut mereka langsung. Biasanya, perkataan yang tadi tuh terjadi di dalam rumah. Tetapi tidak menutup kemungkinan hal ini juga bisa terjadi di lingkungan luar. Kata-kata yang diucapkan untuk kita dirasa hal yang sederhana menurut mereka. Makanya mereka tuh gampang ngomong kayak gitu. Kayak nggak mikirin kalau kita tuh sakit hati sama perkataan negatif kayak gitu. Apakah ada dampaknya? Ya pastilah. Dampaknya nggak mungkin sesederhana apa yang mereka katakan. Mungkin kamu sakit hati, terpuruk, insecure, atau mungkin kamu udah gak sanggup lagi. Kamu berharap mereka berhenti bertanya dan berhenti mengatakan hal itu. Tapi kadang kita tuh berada di posisi kita gak bisa ngapa-ngapain. Bukannya mau menerima hal tersebut, tapi lebih ke, ya aku gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa diem. Sakit hati. Oh iyalah, aku manusia loh. Aku juga punya hati. Aku pengen mereka berhenti nanya. Aku pengen mereka berhenti ngatain aku. Karena aku akhirnya cuma bisa diam. Ada yang pernah ngalamin di posisi itu? Atau sekarang lagi ngalamin? Kamu hebat sih. Masih kuat. Karena gak semudah itu mau menutup telinga dan mengelak perkataan negatif dari mereka. Aku cuma bisa diam,
aku gak bisa ngelawan, aku juga gak bisa protes. Kalau aku protes, pasti bakal lebih galak kan? Aku diem itu bukan berarti aku nerimain itu semua, enggak. Aku diem karena aku tahu kalau aku berontak, itu bakal lebih parah. Itu bakal kacau. Itu bakal lebih buruk dari perkiraan aku sendiri. Lagian emang mereka mau dengar kalau aku nangis? Mereka mau dengar keluh kesah aku? Enggak. Makanya aku nangis setiap malam. Itu biar gak didengar mereka. Buat apa nangis depan mereka? Buat apa ngeberontak depan mereka? Buat apa bilang, aku gak kayak gitu? Terus bilang, jangan bilang begitu ya. Itu gak sopan. Apa yang bakal aku dapat? Lebih perih. Lebih digalakin. Lebih dijudge mungkin. Tapi untuk kamu yang pernah ada di posisi itu, atau yang sekarang lagi ngalamin dan masih mau bertahan hidup, aku salut sama kamu. Aku cuman mau ngasih tahu, jangan pernah nyerah dengan apa yang mereka katakan terhadap dirimu. Meskipun mental kamu tergoncang-ganjing saat ini, setidaknya kamu tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Kayak, ya udah deh mereka mau nanya ini itu, bodo amat. Atau, terserah deh mereka mau ngomong gitu, gak bakal gue denger. Sulit memang mengontrol mulut mereka, karena yang kena imbasnya kita. Ya mereka gampang ngomongnya, kita yang susah. Temen kuliah aku namanya Tia, dia bilang begini, "Hi everyone, aku, kamu, kita pasti pernah menjadi korban bullying. Entah itu dalam hal fisik, mental, kecerdasan, dan relationship. Kamu gendutan ya? Mukanya kok jerawatan? Percuma dong pakai skincare. Kok ada sih yang mau temenan sama kamu?" Kata-kata itu seringkali membuat mental kita jadi illness. Akhirnya, kita insecure dan selalu ingin berubah demi orang lain. Tapi, aku cuma mau ngingetin bahwa kita itu semua cantik menurut versinya masing-masing. Yuk semangat, jangan sampai perkataan orang lain membuat kita down. Kalian hebat, kalian kuat, karena mampu melewatinya. Tetap jadi diri sendiri ya. Oke Tia. Dari perkataan Tia, aku tangkap satu hal. Senyebelin apapun atau sekejam apapun pertanyaan dan perkataan mereka, aku harap kalian gak sampai putus asa. Kalian gak sampai bener-bener down dan ngudahin semuanya. Ingat, di luar sana ada yang kayak kamu, dan harusnya itu menjadi acuan kamu untuk, oh aku ada temennya, dan aku gak sendiri. Aku bisa ngelewatin ini semua, meskipun sulit, tapi seenggaknya apa salahnya kan nyoba. Dan ya, apa yang diucapkan mereka mungkin sederhana, namun menyinggung dan menyakitkan. Tapi, aku berharap besar sama kalian. Kalian bisa ambil pelajaran dari pengalaman itu. Seperti, jaga tutur bahasa kamu, jangan menanyakan hal privasi terhadap orang lain, dan jangan bercanda berlebihan. Ingat, mungkin itu sederhana menurut kita, tapi bisa jadi itu hal yang bisa menyinggung perasaan seseorang. Oke, durasinya aku rasa cukup. Aku harap apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sehat selalu mentalnya. Kalian hebat, kuat, tangguh. Cici pamit ya. Sebelum tidur, jangan lupa usap dulu air matanya.